Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Wulan Aprilia, NIM 2014-20660, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan cara kerja laboratorium. Adapun subpokok materi yang akan saya bahas kali ini ada 4, yaitu pertama, pengertian laboratorium, yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga, cara kerja alat dan bahan laboratorium, yang keempat, gambar dan label laboratorium. Yang pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian dan sebagian dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Yang kedua, laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari sebagai macam disiplin ilmu. Secara fisik, laboratorium dapat merujuk kepada suatu ruangan tertutup, kamar, ataupun ruang terbuka. Subpokok yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosi terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, serta menyangkut berbagai unsur dan pihak. Menurut Sucipto 2014. Yang kedua, tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin, yang pertama, kesejahteraan, yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, yang keempat, mengontrol melepaskan bahan berbahaya seperti gas dan zat berbau ke udara, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Poin yang keempat yaitu pakaian di laboratorium. Pekerja laboratorium harus menaati atau memperhatikan etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat merusak oleh bahan kimia, seperti sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat, karena rambut yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang terputar. Yang ketiga, pakailah jas praktikum atau sarung tangan dan pelindung yang lain dengan baik meskipun menggunakan alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Pada subpokok yang ketiga yaitu cara kerja alat dan bahan laboratorium. Yang pertama yaitu poin pertama, bahan dan peralatan kerja. Melaksanakan praktik laboratorium yang benar, setiap petugas laboratorium harus mengerti dan melaksanakan upaya pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Dapat menggunakan setiap peralatan laboratorium dan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja yang benar, serta mengetahui cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Yang kedua, tersedia fasilitas laboratorium untuk kesehatan dan keselamatan kerja seperti tempat cuci tangan dan dengan air mengalir dan alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, petugas wajib memakai alat pelindung diri seperti jas laboratorium, masker, sarung tangan, alas
kaki tertutup yang sesuai selama bekerja. Poin yang keempat yaitu jas laboratorium yang bersih harus dipakai terus-menerus selama bekerja dalam laboratorium dan harus dilepaskan serta ditinggalkan di laboratorium. Hati-hati dengan jas laboratorium yang berpotensi infeksi. Yang kelima, untuk menghindari kecelakaan, rambut panjang harus diikat ke belakang dengan rapi. Yang keenam, petugas harus mencuci tangan secara higienis dan menyeluruh sebelum dan setelah selesai melakukan aktivitas laboratorium dan harus melepaskan baju proteksi sebelum meninggalkan ruang laboratorium. Yang ketujuh, dilarang melakukan kegiatan percobaan laboratorium tanpa izin pejabat yang berwenang. Yang kedelapan, dilarang makan, minum termasuk minum dari botol air dan merokok di tempat kerja. Yang kesembilan, tempat kerja harus selalu dalam keadaan bersih, kaca pecah, jarum atau benda tajam dan barang sisa laboratorium yang harus ditempatkan di bak atau peti dalam laboratorium dan diberikan keterangan. Yang kesepuluh, sarung tangan bekas pakai harus ditempatkan dalam bak atau peti kuning menjadi limbah atau medis infeksius yang diberi tanda khusus. Yang ke-11, semua tumpahan harus segera dibersihkan. Yang ke-12, dilarang menggunakan mulut pada waktu memipet menggunakan karet penghisap. Yang ke-13, peralatan yang rusak atau pecah harus dilaporkan kepada penanggung jawab laboratorium. Yang ke-14, tas atau kantong atau tempat sampah harus ditempatkan di tempat yang ditentukan. Yang ke-15, pengelolaan spesimen. Pengelolaan spesimen di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, setiap spesimen harus diperlakukan sebagai bahan infeksius. Yang kedua, harus mempunyai loket khusus untuk penerimaan spesimen. Yang ketiga, setiap petugas harus mengetahui dan melaksanakan cara pengambilan, pengiriman, dan pengelolaan spesimen dengan benar. Yang keempat, semua spesimen darah dan cairan tubuh harus disampaikan pada wadah yang memiliki konstruksi yang baik dengan karet pengaman untuk mencegah kebocoran ketika dipindahkan. Poin ke-16 yaitu pengelolaan bahan kimia yang benar. Semua petugas harus mengetahui cara pengelolaan bahan kimia yang benar, antara lain pengelolaan bahan-bahan kimia yang tidak boleh tercampur. Lanjut, yang poin ke-17, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah padat. Limbah padat dapat terdiri dari limbah atau sampah umum dan limbah khusus seperti benda tajam, limbah infeksius, limbah sitoksik, limbah toksik, limbah kimia, limbah B3, dan limbah plastik. Yaitu fasilitas pembuangan limbah padat. Yang pertama, tempat pengumpulan sampah. Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat dan kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. Yang kedua, mempunyai tutup yang mudah dibuka dan tutup minimal terdapat suatu buah untuk masing-masing kegiatan. Yang ketiga, kantong plastik diangkat setiap hari atau apabila 2-3 bagian telah terisi sampah. Yang keempat, setiap pengumpulan sampah harus dilapisi plastik sebagai pembungkus sampah dengan label dan warna. Kemudian, alat-alat laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Prinsip kerjanya, wadah larutan skala pada bahan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Yang kedua, labu Erlenmeyer. Prinsip kerjanya, labu Erlenmeyer dengan tutup asah digunakan untuk pencampuran reaksi dengan pengocokan
kuat, sedangkan labu Erlenmeyer tanpa tutup asa biasanya digunakan untuk mencampurkan reaksi dengan kecepatan lemah. Yang ketiga, tabung reaksi. Prinsip kerjanya sebagai wadah larutan, beberapa memiliki tutup yang digunakan untuk meletakkan sampel darah. Yang keempat, labu ukur. Prinsip kerjanya, labu ukur memiliki ketelitian tinggi sehingga sering digunakan untuk mengukur larutan secara teliti. Yang kelima, corong. Prinsip kerjanya membantu memasukkan cairan dalam suatu wadah dengan ukuran mulut kecil. Yang keenam, buret. Prinsip kerja buret harus bersih, kering, dan bebas lemak sebelum digunakan. Sebelum titrasi dimulai, pastikan tidak ada gelembung udara di bawah kran karena menyebabkan kesalahan saat melakukan titrasi. Yang ketujuh, pipet ukur. Prinsip kerjanya, memipet cairan secara teliti dan tidak masuk dalam perhitungan pada penetapan kadar. Yang kedelapan, pipet volume. Prinsip kerja memipet atau memindahkan volume cairan dengan teliti atau seksama. Yang kesembilan, pipet tetes. Prinsip kerjanya menambahkan cairan tetes demi tetes hingga volume tetap. Yang kesepuluh, Bunsen. Prinsip kerjanya menekan badan botol sampai airnya keluar. Pada sub pokok yang keempat, yaitu menjelaskan bentuk gambar dan label pada laboratorium. Yang pertama, jika Anda menemukan simbol bergambar api pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Contoh bahan mudah terbakar yang biasanya digunakan di dalam laboratorium biologi adalah minyak tanah, alkohol, dan natrium. Namun, apa yang harus Anda lakukan apabila terjadi kebakaran di laboratorium biologi? Jika kebakaran terjadi karena alkohol atau minyak tanah, coba padamkan dengan lap basah. Pastikan Anda pula selalu sedia tabung pemadam kebakaran di dalam laboratorium. Yang kedua, untuk zat-zat yang memiliki bau tajam atau menyengat biasanya akan ditandai dengan simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang bergambar X. Yang bergambar X silang. Contoh zat berbau menyengat adalah amonia, uap bromin, kloroform, dan asam sulfat. Jadi jika Anda melakukan eksperimen dengan bahan-bahan ini, jangan lupa menutup mulut dan hidung dengan kain basah sebelumnya. Apabila tidak sengaja tercium, segera coba untuk muntahkan. Yang ketiga, pernah melihat film atau video terjadinya ledakan di dalam laboratorium? Bisa jadi karena seseorang tidak memperlakukan suatu zat atau bahan dengan seharusnya. Biasanya, zat atau bahan-bahan mudah meledak ini diberi simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi bergambar ledakan, seperti gambar di samping. Yang keempat, apabila menemukan simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang gambarnya menyerupai kipas angin seperti di samping, artinya suatu zat bersifat radioaktif. Contoh zat yang dimaksud adalah plutonium dan uranium. Apabila zat bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan menyebabkan efek racun, baik dalam jangka waktu singkat maupun lama. Gambar yang kelima, bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, mereka dapat
meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Gambar yang keenam, bahan dan formulasi dengan notasi dangerous for environment adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih, seperti air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Yang ketujuh, jika Anda melihat simbol dengan gambar cairan yang sedang tertuang ke tangan, tandanya suatu bahan di laboratorium biologi bersifat korosif. Biasanya simbol ini ditujukan untuk bahan-bahan dengan kandungan asam dan basa yang kuat. Jangan pernah menyentuhnya karena bahan-bahan tersebut bisa berisiko merusak jaringan hidup. Gambar yang ke-8, simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang bergambar tengkorak menandakan bahwa suatu zat mengandung racun atau bersifat toksik. Beberapa contoh zat yang termasuk adalah gas klorin, merkuri, karbon tetraklorida, dan sianida. Walaupun mungkin terkesan sepele, zat-zat toksik ini apabila terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit bisa menyebabkan kecelakaan atau cedera, bahkan hingga kematian. Apabila terjadi kasus zat berbahaya yang tertelan atau terhirup, segera muntahkan saat itu juga. Setelahnya konsumsilah susu karena susu dipercaya bisa membantu menetralkan tubuh Anda dari kontaminasi zat-zat kimia. Adapun sumber-sumber kecelakaan di laboratorium, yang pertama yaitu kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tak diharapkan dan tak direncanakan yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Yang kedua, penyebab dan sumber langsung terjadinya kecelakaan kerja di lab, yaitu yang pertama, kondisi berbahaya, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, dan bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, cara kerja. Yang kedua, perbuatan berbahaya, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, kekurangan fungsi tubuh, cacat tubuh, ketelitian dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Poin yang ketiga, kecelakaan di laboratorium. Yang pertama yaitu terpeleset. Biasanya karena lantai licin, terpeleset dan jatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Akibatnya bagian memar berat, fraktura, dislokasi memar otak dan lain-lain. Yang kedua, mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi, akibatnya cedera pada punggung. Yang ketiga, mengambil sampel darah atau cairan tubuh lainnya akibat tertusuk jarum suntik, tertular virus HIV, hepatitis B. Mungkin hanya ini materi presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.